secara nggak langsung kan. Ya dari kejadian kemarin ya waktu mereka dimediasi berdua itu kan. Ya kalian bisa lihat sendiri lah siapa yang terlalu terbawa emosi di situ, siapa yang mau mulai ribut dan ya kalian bisa nonton sendiri. Ya aku di situ juga dalam aku tidak berpihak sama kata atau si Bokir, cuman di situ yang kita lihat yang terbawa emosional gitu. Itu si Bokir. Ya nggak sih, kita nggak lalu terlepas dari apa tujuannya datang apa tujuan si Bokir datang situ untuk apa gitu kan, atau karena emang di situ dia lagi emosi-emosinya ketemu pula si kata jadi dia malah tambah emosi gitu kan, kita nggak tahu lah apa karena dengan perkataan kata yang mungkin kayak terlalu santai jadi dia mau buat dia kesal atau gimana kita nggak tahu gitu kan. Nah di sini tadi dia bilang setuju nggak kalau misalkan ter-BR, ya seharusnya temennya dia bilang ya langsung bilang tidak lah gitu, kayak untuk apa gitu, karena itu bakal melibatkan fatal gitu loh BR ya, mau putus tangan mau ini mau terluka mau itu bakal kayak efeknya tuh lebih parah gitu loh, kayak dibilang sok jagoannya pasti gitu kan atau apa ya pasti kayak karena nggak gimana ya nggak akan terlepas dari hukum, kayak katanya nanti nggak akan ada yang bertanggung jawab atau gini, itu kayaknya nggak mungkin, susah gitu loh. Jadi ya nggak, BR itu bukan solusi, kayak mau kayak berantem pakai alat itu bukan solusi. Ya solusinya mereka ya dengan ada kayak di ring itu ya kayak ibarat itu solusi, kayak ada yang menengahkan ada wasit ada, itu baru solusi. Tapi kalau misalnya BR itu tidak solusi, itu masuk jagoan sih kalau aku bilang ya. Kita manusia punya akal dan pikiran yang lebih baik daripada makhluk-makhluk lainnya. Kalau gue mah di ring oke, BR oke. Iya, cuman Atur aja bos. iya kalau kayak gitu yang gue tahu sejarahnya ya, sejarah yang ada kayak gitu. Kalaupun 1 versus 1 itu adanya di daerah Makassar kalau nggak salah dah. Carok. Yang tarung-sarung si Gajah Lali Lipah, harga diri harga mati. Itu ada, ya bener maksudnya. Yang gue tahu ketika emang masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan omongan baik-baik ya beradu dalam satu sarung dia beradu pukul, kalaupun emang masih kurang puas ya itu antara hidup dan mati gitu. Cuman kan di sini lu masih punya orang tua, dia pun masih punya orang tua, banyak Di situ kan orang-orang mungkin yang emang harus tradisi kita jaga atau dan kita gimana. sayangin. Jangan Kalau ini kan sampai beda gitu loh. perkara ini Melibatkan. bukan hanya melibatkan tapi merugikan diri kita beserta keluarga dan orang lain. benar-benar. Karena Masyarakat luas loh. yang udah-udah ya maksudnya kalau kayak gitu kan kita nggak tahu kehidupan selanjutnya akan kayak Oke, apa benar, gitu. Jadi lebih baik ya real di atas ring, fight ya kan, di situ pasti ada wasit ya kan, ada wasit, juri, maksudnya ada ada juri. wasit yang emang tahu caranya untuk yang mana yang tidak diperbolehkan dan yang mana yang emang diharuskan, maksudnya ada aturannya lah, aturan mainnya gitu. Ya kalau emang dasarnya kalah ya kalah, kalau yang menang ya menang. Ya karena menang kalah itu biasa dalam suatu Biasa. pertandingan. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan, dalam arti ya kita nggak tahu kalau kita belum bertaruh. Oke. Iya. Intinya ketika lu udah mulai sesuatu, saran dari gua ya, ketika lu udah memulai sesuatu, jangan pernah berhenti, selesaikan masalah itu sampai kelar. Ya berani mulai berani mengakhiri gitu. Terus lagi ya gua berharap sih dari pihak Kataknya juga gitu, gue sebut juga setelah ini ya kita sama-sama berlapang dada, hasilnya apapun itu, menang kalah itu biasa, intinya dari sini kita bisa belajar bahwasannya emosi itu nggak akan pernah menyelesaikan sebuah masalah, hanya akan melebar. Solusi tidak akan dapat menyelesaikan masalah, tapi kenapa pas waktu mereka mediasi berdua itu ada terjadi emosi. Sebenarnya semalam itu bisa nggak sih diselesaikan masalahnya gitu dengan mereka kayak ngomong baik-baik dengan dipertemukan dari timnya tim. Sebenarnya bisa nggak sih kayak coba nggak usah di up kamera atau apa, kan jadi orang berpikir itu settingan gitu loh. Coba kayak mereka ya ketemu udah tahu-taunya udah damai, tahu-tahu udah ngonten bareng, kan keren. Itu lebih dari kayak dewasa banget gak sih? Ini jadikan cuan-cuan semua ya kan, kami jadi cuan juga gitu, kami juga jadi konten gitu loh. Kan sebuah masalah karena ini impactnya sangat-sangat luas menurut gua. Karena Banget, kita Bos. satu punya teman banyak yang di sini juga punya teman banyak di sini. Yang gua takutin dan yang gua khawatirin timbullah lagi korban-korban ataupun korban yang sangat disayangkan, karena secara nggak langsung kita masih muda, kita regenerasi muda yang banyak yang harus kita perbaiki dari sekarang ketika kita ingin memimpin suatu
masa yang lebih besar. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, ya kapan lagi? Toh juga yang tua juga pasti akan ada masanya, dan kita yang akan menggantikan. Gak usahlah kita memimpin sebuah masa, tapi kita menjadi contoh dari sebuah masa tersebut itu udah lebih dari cukup tanpa kita harus memimpin mereka. Kita harus menjadi contoh dari diri kita. Diri kita itu menjadikan contoh terhadap masa tersebut. Masa itu tidak akan menjadikan kita pemimpin kalau kita tidak mencontohkan hal yang baik kepada mereka. Keras, betul nggak? Iya dong. Gitu, jadilah sebaik-baiknya manusia lah, maksudnya dalam arti karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi banyak orang, yang sekiranya juga bisa mengasihi, menyayangi, melindungi, menjaga satu sama lain gitu. Jadi tungguin, ini Ya. pasti jadi, ini harus jadi nih menurut gua. Iya, ya. Nanti juga gue coba ini kita atur kapan waktunya, di mana tempatnya. Intinya real, nggak ada pihak-pihak lain yang berserta ikut campur. Kita akan tanda tangan di atas materai. Ya, kalaupun Iya. nanti setelah kita tanda tangan di atas materai dengan persetujuan yang ada, ya kan di situ kan resmi jatuhnya. Resmi dalam arti tidak ada keterpaksaan di antara dua belah pihak menyetujui Sama-sama adanya. mau lah. Iya, menyetujui adanya pertemuan itu, dan tidak ada lagi yang akan menimbulkan masalah-masalah baru Kedepannya. ketika ada yang menimbulkan masalah-masalah baru, itu urusannya udah hukum dan pihak yang berwajib, ya kan, gitu Goks, sih. itulah. Jadi ini harus jadi. Oke, thank you Mi. Iya, Respect. pokoknya Sorry nih kalau gua agak sedikit kecot nih di apa yang namanya sosial media, karena ya menurut gua ya gua juga panas dong. wajar karena ini masalah apa ya yang gue bilang tadi, mental dalam arti ini sanak saudara kita, keluarga kita, mental kita pun kena. Jadi sedih Oke, bukannya guys. baper. Kan gue juga ngelihat gimana adegan itu di saat podcast, gimana itu bangku bisa terbang. Ya kan, Weh, ganti Seharusnya bangkunya kalau cok, emang ganti kata netizen, sekiranya ganti anjir. kita merasa kalau bahwa kita teman, kita harus bisa menjaga suasana tanpa harus merusak suasana. Apalagi datangnya lu ke situ diundang, ya kan, entah lu ada kesibukan lain tapi lu lebih meluangkan waktu lu untuk bertemu teman, ya kan, tegur sapa, duduk bareng, ngopi bareng. Tapi kenapa akhirnya bisa kayak gitu? Ya ada suatu permasalahan yang mungkin gue bilang maaf ya, ini mah ya maaf maksudnya lu boleh berkreasi, lu boleh berkonten, lu boleh apapun itu yang sekiranya itu seni dan baik, tapi jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Dalam arti merugikan orang lain tapi hanya memikirkan diri sendiri tanpa bisa menjaga perasaan orang lain, tanpa bisa menjaga sikap kita terhadap orang lain. Hargailah diri sendiri sebelum menghargai orang. Ketika kita mau dihargai, ya hargai diri kita. Toh kita juga nggak mau kalau kita nggak dihargai sama orang, kalau kita nggak menghargai diri kita, gitu sih. Oke. Intinya kalau menurut gua, Intinya apalagi intinya? kita punya mulut jangan seucap-ucapnya, kita punya kuping jangan sedengar-dengar, dan kita punya tangan jangan seambil-ambil lah. Sekiranya itu bukan hak kita, ya jangan kita ambil. Sekiranya itu omongan yang bisa menyinggung perasaan orang juga jangan, karena kita sama-sama punya hati, punya perasaan. Dan ketika pun kita mendengar sesuatu, perjelas dulu benar atau enggaknya, jangan langsung disampaikan bla 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 bla. Kadang-kadang ada yang makin memperkeruh gitu tanpa dia tahu cerita dari awalnya itu kayak apa gitu. Dan ini sialnya dibilang bocah gimmick. Kalau menurut gua enggak sih, real karena emang di situ ya emang gua klarifikasi lagi sama yang bersangkutan, ya emang kejadian, dan gua ngeliat videonya pun di up gitu. Sangat disayangkan kenapa harus di up. Kalaupun emang pertemanan, ya udahlah dipotong ataupun di keep itu video yang itu, cuplikan yang itu gitu kan. Cuplikan ketika lu berdebat. Oke lah, sampai di situlah videonya, dan di sini terakhir mungkin mereka bahas-bahas kayak cuplikan-cuplikan tersebut, kenapa dia harus dibahas lagi lah ya. Itulah, tapi di sini kan dia kayak si Bokir ini nggak terima nggak sih, kayak semalam bertemukan gitu, kayak sebenarnya yang buat emosi dia sendiri sih, tapi kenapa sendiri dia yang buat konten kayak ngapain diri dia sendiri loh, nggak nengok dia pakai netizen ngomong yang gimana gitu kan. Ya nggak bela si kata, cuman di sini kita bilang si katanya lebih tenang di situ daripada Bokir gitu kan. Dan fuck man, dia di situ gitu loh, kayak
apa sih gitu lah, apa sih gitu. Tapi ya udahlah, begitulah. Ya ini dia ngomong lagi sama temannya, mungkin dia pengen dinasehatin juga, dan dia tetap mau kalau BR itu kayaknya masih bersikeras 50% BR 50% diri nggak sih. Oke lah teman-teman, segitu aja videonya. Kalau kalian suka dengan video aku ya silahkan komen dan subscribe, like lah semua yang kalian mau ya. Silahkan mau hujat-hujatan, kita mau komen-komenan bahas mereka, karena aku juga pengen lebih tahu jauh tentang perkara mereka. Dan terima kasih atas videonya Kir. Oke, and see you the next video.